Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, tema 3, benda di sekitarku, dan subtema baru yaitu subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Nah, anak saleh-saleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pastinya anak saleh-saleha sudah sarapan, sudah mandi, sudah melakukan rutinitas pagi kita, dan anak saleh-saleha harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai materi pelajaran hari ini. Nah, anak saleh-saleha, sekarang silahkan Ananda membuka buku Bupena 3B-nya halaman 49. Materi pelajaran kita yang pertama hari ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai perubahan wujud benda mencair. Nah, anak saleh-saleha, apakah Ananda sudah tahu apa sih pengertian dari perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda itu artinya adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain. Kalau mencair, apakah Ananda sudah tahu? Nah, di kehidupan kita ada beberapa jenis perubahan wujud benda. Salah satunya adalah mencair. Mencair itu artinya perubahan wujud benda dari wujud padat ke wujud cair. Pernahkah anak saleh-saleha melihat suatu benda yang berubah wujudnya dari benda padat ke wujud cair? Nah, salah satu contohnya adalah yang pertama adalah es batu, kemudian gula pasir, dan mentega. Biasanya, proses ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena terkena panas. Misalnya, mentega yang diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Begitupun dengan gula. Jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas. Begitu pula dengan es batu. Cobalah letakkan es batu di luar kulkas atau lemari es, maka es batu itu akan mencair dengan sendirinya. Seperti itu anak saleh-saleha yang disebut dengan mencair, perubahan wujud padat ke wujud cair. Perubahan wujud benda yang akan kita pelajari selanjutnya hari ini adalah perubahan wujud benda membeku. Apa sih artinya dari membeku? Ya, membeku itu artinya adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kalau tadi mencair adalah perubahan padat menjadi cair, kalau membeku perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Jadi sebaliknya ya anak saleh-saleha. Nah, apakah Anda pernah melihat suatu benda yang sebelumnya mencair berubah menjadi padat? Nah, proses membeku ini kita dapat menemukannya dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Apakah anak saleh-saleha tahu bagaimana cara membuat agar-agar? Nah, agar-agar itu terbuat dari rumput laut. Awalnya, agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air, sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar yang mengenai tubuhmu secara langsung mengakibatkan luka bakar loh. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah supaya membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Jadi, anak saleh-saleha, agar-agar itu bagus ya untuk kesehatan Ananda. Nah, selain agar-agar, air yang dimasukkan di lemari es juga merupakan mengalami perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, karena ketika air yang kita masukkan ke dalam lemari es, kita tunggu dalam beberapa saat, maka ketika kita melihat air tersebut ternyata sudah membeku di dalam lemari es. Seperti itu anak saleh-saleha.
Materi pelajaran kita selanjutnya adalah Matematika KD 3.7 dan 4.7 mengenai menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Permasalahan pengukuran berat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, kita sebaiknya membaca soal dengan saksama terlebih dahulu. Alat ukur berat yang digunakan sehari-hari adalah timbangan. Hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram, gram, kuintal, atau ton. Berikut ini adalah hubungan antar satuan berat tersebut. Yang pertama adalah ton. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, anak soleh-soleha, coba kita perhatikan tangga satuan berat berikut ini. Yang pertama adalah kilogram, yang kedua hektogram, yang ketiga dekagram, yang keempat gram, yang kelima desigram, yang keenam sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Nah, di sini ada penjelasannya. Setiap turun 1 dikalikan dengan 10. Jadi, ketika kilogram turun ke hektogram dikalikan 10. Misalnya, 1 kilogram berapa hektogram ya? Jadi, 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Begitupun kebalikannya, ketika setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Jadi, ketika di sini angkanya 10 dan di sini naik ke sentigram, 10 miligram berapa sentigram? Jadi, 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Seperti itu cara menggunakan tangga satuan berat. Nah, coba kita perhatikan contoh mengenai penyelesaian masalah berikut ini. Di sebuah toko tersedia 3 kemasan es krim dengan berat berbeda. Fitri membeli 2 es krim kemasan 75 gram. Komang membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Jonas membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Pertanyaannya adalah, bandingkanlah berat es krim yang dibeli ketiga anak tersebut. Ayo kita selesaikan secara bersama-sama. Yang pertama adalah Fitri. Fitri membeli 2 es krim kemasan 75 gram. Maka beratnya sama dengan 2 dikali 75 gram, sama dengan 150 gram. Kemudian yang kedua, Komang. Komang di sini membeli 3 es krim kemasan 50 gram. Maka beratnya 3 dikali 50 gram sama dengan 150 gram. Kemudian yang terakhir, Jonas. Jonas membeli 1 es krim kemasan 150 gram. Nah, yang ditanyakan tadi adalah bandingkanlah berat es krim yang dibeli ketiga anak tersebut. Ya, ternyata dari hasil perkalian yang telah kita lakukan, jadi Fitri, Komang, dan Jonas membeli es krim dengan berat yang sama, yaitu 150 gram. Kemudian, contoh yang kedua adalah Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang beratnya masing-masing 500 gram dan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram total berat belanjaan yang dibeli Fitri? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama kita kalikan, karena 2 kantong gula pasir yang dibeli Fitri masing-masing tadi beratnya adalah 500 gram, jadi kita kali dulu 2 dikali 500 gram, kemudian kita tambah dengan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kg. Kemudian setelah kita kali, 500 gram dikali 2 hasilnya adalah 1000 gram. Kemudian kita tambah 1 kg.
Kemudian, karena yang ditanyakan adalah berapa kilogram total berat belanjaannya Fitri, maka kita ubah gram menjadi kilogram. Apakah anak soleh-soleha masih ingat? 1000 gram hasilnya berapa kilogram? Ya, tepat sekali. Jadi, 1000 gram adalah 1 kilogram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Jadi, kita jumlahkan lagi di sini. 1 kilogram ditambah 1 kilogram hasilnya sama dengan 2 kilogram. Jadi, total berat belanjaan Fitri adalah 2 kilogram. Seperti itu anak soleh-soleha ketika kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Insya Allah Ananda mudahkan memahaminya. Kemudian, pelajaran kita yang selanjutnya adalah SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengenai seni rupa. Apakah anak soleh-soleha pernah melihat lukisan? Ya, lukisan itu merupakan salah satu contoh seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu yang pertama adalah unsur garis. Garis itu merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Apakah anak soleh-soleha masih ingat ada beberapa bidang datar? Nah, yang pertama adalah segitiga. Segitiga ini adalah gabungan dari 3 garis. Mulai dari garis yang di sini, dan di sini. Jadi, segitiga merupakan gabungan dari 3 garis. Kemudian, yang selanjutnya adalah persegi. Persegi ini merupakan gabungan dari 4 garis yang berukuran sama. Kemudian, lingkaran. Lingkaran itu merupakan pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat. Kemudian, yang selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat ini merupakan gabungan dari 4 garis. Dan yang terakhir adalah persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan gabungan dari 4 garis, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Selain garis, warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Kalian dapat memberikan warna menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air, sehingga gambar atau karya Ananda menjadi lebih indah dan lebih menarik. Seperti itu anak soleh-soleha. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan. Tetap jaga kesehatan dan keimanan Ananda ya. Selalu sholat 5 waktu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini segera berlalu dari negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.